Selamat datang di kampus kita Viewpoint di channel ini bersama saya Profesor Tirta Mursyitama. Kita akan membahas tentang karir, tips, dan inspirasi dosen Indonesia ya. Baik, kali ini kita akan coba membahas bagaimana kita selalu berusaha untuk memperbaiki rutinitas ya sebagai dosen baru atau dosen pemula. Nah, karena sangat penting kalau kita memiliki rutinitas yang baik, cara kerja yang baik, ya pola hidup yang baik itu akan mendorong kepada produktivitas. Nah, saya percaya ya bahwa proses yang bagus itu nanti akan menghasilkan hasil yang baik gitu. Nah, baik di channel ini ya, tagline ya selain untuk sharing tips karir dan kesuksesan dosen Indonesia, khususnya dosen pemula gitu ya, dari nol, dari tenaga pengajar, ya, asisten ahli, lektor kepala hingga guru besar gitu. Tapi kita juga ingin nih satu ambisi ya, semoga Mestakung ya mewujudkan 1000 guru besar baru atau profesor baru ya. Kenapa? Agar teman-teman semuanya ya, para kolega dosen semangat juga tentunya. Baik. Nah, bagaimana kita memperbaiki rutinitas sebagai seorang dosen, mengawali karir sebagai dosen ya. Nah, kita sharing di sini ya. Ada 5 hal. Nah, yang pertama, kita tentu harus mengenali siapa diri kita sendiri. Sejatinya diri kita ini sendiri seperti apa. Karena masing-masing juga sudah dilahirkan dengan sangat unik gitu ya. Memiliki sosialisasi yang berbeda-beda ya, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Tapi sebagai dosen paling tidak Anda semua sudah menjadi lulus S2 kan, apalagi kalau sudah S3. Ya, pendidikannya juga bisa di dalam negeri maupun di luar negeri, ya di kampus negeri maupun swasta sangat beragam sekali. Dan coba kita cek ya, rutinitas hidup kita seperti apa. Kenapa sih selalu dikatakan bahwa uh, terlepas dari apapun agama kita, kepercayaan kita, bangun pagi itu sekarang menjadi hal yang penting gitu ya. Kalau bagi yang muslim, bangun subuh ya, sebelum jam 5 pagi udah biasa gitu kan. Nah, tapi belakangan juga banyak literatur barat, kesehatan, mental health, productivity yang mengatakan, ayo bangun pagi gitu, jam 5 pagi gitu ya. Orang-orang sukses bangun jam 5 pagi. Well, itu adalah salah satunya. Kita kenalin rutinitas kita sendiri dari sejak bangun pagi ya, kemudian aktivitas kita apa, kemudian sampai pagi harinya mulainya apa, siang hari, sore hari, hingga malam hari kita apa. Nah, tentu ini saya mengatakan terkait dengan profesi kita sebagai seorang dosen ya. Tapi kita sebagai individu, sebagai makhluk hidup ya, apalagi yang mungkin sudah berkeluarga juga kan punya keluarga, mungkin ada yang sudah memiliki putra-putri yang mengantar anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, rutinitas ini harus kita kenali sehingga kita bisa mengatur nanti ujungnya time management kita. Nah, setelah kita tahu rutinitas kita, basic kita evaluasi rutinitas selama ini. Misalnya persoalan kita selalu ribut rame di pagi gitu ya. Wah, hektik banget ngantar anak sekolah gitu. Habis itu langsung ke kampus. Nah, apa nih yang perlu kita bisa perbaiki di antara itu? Nah, di kampus pun kadang-kadang jadwal mengajar juga berubah-ubah kan. Setiap semesternya ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Nah, mana yang kemudian bisa yang paling tepat buat kita. Karena kita juga nanti bisa menyampaikan kepada jurusan. Misalnya jangan selalu dikasih waktu ngajar pagi misalnya, atau juga boleh ada pagi, besoknya semester depan mungkin ada siang atau sore gitu. Nah, ini bisa menjadi modal buat kita untuk bisa menyampaikan kepada pihak jurusan. Nah, kemudian nih terkait dengan kita sebagai kedosenan kita. Yang ketiga adalah pilih fokus utama. Sebagai dosen baru, dosen pemula, biasanya diberikan beban atau ya penugasan ya banyak sekali ya. Wah, jangan khawatir, jadi dosen itu pasti sibuk. Nah, yang pasti mengajar. Nah, saya sarankan ya, sangat sarankan sebagai dosen baru perbanyak jam terbang di pengajaran dulu ya. Pengajar banyak. Bahkan sering kali ini ya, kalau di beberapa kampus kalau merekrut dosen biasanya karena kurang jam mengajarnya gitu. Walaupun sekarang memang sudah ada aturan ya, beban mengajar penuh gitu. Tapi ya 8 SKS, 12 SKS, ya 15 SKS, ya kira-kira masih bisa di antara itu. Nah, dari
mengajar yang utama sudah dipilih, kemudian karena kita memiliki kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, fokus apa lagi yang Anda akan pilih? Ya, saya menyarankan sih penelitian dan publikasi ya. Jadi pertama perbaiki mengajar, kemudian penelitian publikasi. Nah, penelitian publikasi kalau dosen baru biasanya ikut dulu nih senior ya, oke, ikut dosen-dosen senior atau kolega-kolega kita yang sudah duluan berkecimpung ya dalam penelitian. Nah, dua hal itu fokus. Jadi kalau Anda punya fokus utama, Anda bisa memanage ekspektasi gitu ya, mengatur ekspektasinya. Jadi tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah. Nah, tentu ini akan positif ya nanti pelan-pelan terkait dengan pemenuhan pengurusan yang jabatan akademik. Nah, fokus utama di sini satu hal yang bisa saya sampaikan adalah memulai dari yang termudah, tapi juga fokus, prioritas gitu ya, agar Anda nanti kalau ada masalah atau ada tantangan, Anda bisa mengatasi dengan cepat dan mudah juga gitu ya. Kalau Anda memilih yang mudah juga ini. Dengan memilih yang mudah juga, Anda merasa, wah saya bisa, ya saya bisa mencapainya. Nah ini kan soal memanage kita ya, karena juga saya melihat bahwa begitu banyak spektrum dari para dosen kita ini, dosen pemula ini, mungkin ada juga yang sudah pernah menjadi praktisi ya sebelumnya, sehingga mungkin secara keilmuan sudah sangat senior, sangat memahami, atau dalam kehidupan sudah sangat mumpuni, jadi dosen adjust-nya bisa mudah gitu. Tapi ada juga yang baru start benar-benar, baru fresh graduate, kemudian terjun memilih profesi sebagai dosen, sehingga harus masih menghitung ya, mengatur mana yang sebaiknya harus dilakukan agar ingin juga yang dilakukan itu berhasil gitu, sukses. Makanya perlu memanage ekspektasi dengan mulailah hal-hal yang termudah. Nah, kemudian tadi terkait dengan yang ingin saya sampaikan, kalau kita memilih fokusnya dan hal yang termudah adalah ingat bahwa dalam waktu ya 2 semester ya, maksimal 2 semester, Anda harus bisa mengurus jenjang jabatan akademik atau pengangkatan pertama. Itu syaratnya sangat simpel, sangat sangat mudah, dengan menjadi penulis pertama ya, artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta saja, Sinta 6 pun boleh gitu. Nah, selama 1-2 semester ini fokuskan dulu untuk itu. Sehingga Anda semakin cepat ya, mendapatkan NIDN, kemudian mendapatkan jenjang jabatan akademik Anda, sehingga Anda bisa mulai karir Anda, argonya udah bisa mulai jalan sebagai dosen ya yang layak punya SIM untuk mengajar begitu. Nah, kalau Anda sudah punya NIDN, sudah punya jenjang jabatan akademik, nah ini tentu akan memudahkan Anda melangkah berikutnya. Kalau udah ada asisten ahli ya, kalau untuk yang S2 gitu ya, atau kalau yang S3 Anda sudah mendapatkan jenjang jabatan akademik sebagai lektor. Nah, itu SIM pertama untuk terus meningkat nanti ke depan. Nah, yang terakhir poin yang kelima tentu adalah Anda harus juga mengulangi rutin Anda, cek setiap minggu itu, setiap weekend, coba cek, kontemplasi sebentar, refleksi sambil ngopi, minum teh di rumah, atau ngobrol-ngobrol sama keluarga atau sama kolega, sama dosen boleh ya. Kemudian evaluasi, lalu perbaiki untuk minggu ke depannya. Apakah kemarin misalnya, pengajaran saya nggak efektif, atau mungkin cara penyampaiannya kayaknya mahasiswa banyak komplain, atau mahasiswa banyak ngasih masukan, atau mahasiswanya kurang aktif dalam menerima pengajaran dari saya terlalu menyampaikan satu arah, atau saya juga udah berusaha untuk membuat kelasnya itu interaktif, caranya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali setiap minggu dilakukan evaluasi. Minggu malam lakukan ya setengah jam gitu ya, selain Anda menyelesaikan waktu dengan berdiskusi dengan keluarga gitu ya, dengan kolega ya, karena ingin juga sebagai manusia Anda harus punya kehidupan sendiri gitu ya, bersosialisasi juga. Nah, tapi menjelang itu alokasikan waktu ya, agar Anda pikirkan nanti, tentukan apa yang sudah dikerjakan minggu yang lalu untuk bisa melangkah yang lebih baik di minggu berikutnya. Lakukan seperti itu. Akhirnya
nanti Anda akan menemukan pola Anda sendiri gitu ya. Nah, oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman dosen baru, dosen pemula. Nah, kalau Anda punya pertanyaan atau punya masukan, silahkan. Nah, yang belum subscribe ya, silahkan subscribe di channel ini. Anda bisa dapatkan info yang insya Allah bermanfaat dan luar biasa. Terima kasih banyak. Kalau Anda punya topik-topik yang ingin dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan coba membuatkan materinya buat Anda. Jangan lupa tetap semangat dan sukses buat Anda semua sebagai dosen Indonesia.